Debt collector atau DC pinjol ini kena sanksi dan diberikan sanksi, dan ini hukumannya berat sekali ya. Dan ini sanksinya sampai nanti ke pinjolnya itu bisa dicabut izinnya akibat ulah debt collector, akibat ulah DC. Inilah kesalahan fatal yang dibuat oleh debt collector yang tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan oleh POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti apa nih? Aturan apa yang dilanggar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, nikmat sehat yang tetap kita saat ini rasakan ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas nikmat yang kita dapat. Kali ini akan Abah bahas debt collector pinjol bermasalah saat menagih nasabah. Nah, masalahnya apa? Simak videonya. Semoga menjadi edukasi yang baik. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Sebelum Abah melanjutkan, mohon bantu supportnya dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Kawan-kawan juga silahkan ya, tidak hanya menonton, harus juga tergabung dalam suatu komunitas. Abah sediakan wadahnya yang punya Facebook, di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Silakan untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian yang punya WhatsApp, boleh spesial gabung ya di grup WA PMP Official yang Abah dirikan, yang Abah bangun ya untuk kalian semua. Ada Abah di sana untuk treatment kalian, ngobrol dengan kalian juga di grup tersebut. Silakan join di grup WA PMP Official ya. Ada ketentuan dan syaratnya, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silakan Anda miliki dengan menghubungi nomor ini. Ada yang bilang ini kaos PMP, kaos anti DC, jadi DC begitu ngelihat nasabahnya yang ditagih menggunakan kaos ini buru-buru balik. Alhamdulillah ya, banyak sekali kesaksian dan testimoninya. Kalian yang sudah tergabung di grup WA PMP, nanti selain ngobrol dengan Abah bareng ya, kalian juga boleh nanti memiliki ini stiker dilarang masuk. Ini untuk mencegah DC pinjol menagih ke kalian ya, tidak boleh sembarangan. Setelah ditempel ini mereka wajib minta izin ke kalian. Nah, kalau mereka baru masuk artinya diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berpotensi dipenjara itu DC-nya ya. Silakan pasang di semua sudut rumah Anda ya. Nah, kawan-kawan, untuk mendapatkannya silakan hubungi nomor ini ya. Nah, kawan semua juga kalau interaksi dengan Abah tadi melalui grup WA, boleh langsung melalui YouTube dengan cara ditekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe, nanti akan muncul beberapa opsi, silakan dipilih. Saatnya menyaksikan. Tidak terlalu lama, jangan lama-lama ya. Simak, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Debt collector atau DC pinjol ini kena sanksi dan diberikan sanksi, dan ini hukumannya berat sekali ya. Dan ini sanksinya sampai nanti ke pinjolnya itu bisa dicabut izinnya akibat ulah debt collector, akibat ulah DC-nya. Nah, inilah kesalahan fatal yang dibuat oleh debt collector yang tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan oleh POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti apa nih? Aturan apa yang dilanggar? Nah, teman-teman semua ya, dimanapun berada, kalian yang saat ini sering ditagih, sering didatangi oleh debt collector secara langsung, visit oleh field collection atau field collector, mereka harus mengikuti kaidah-kaidah hukum. Mereka harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditegaskan, rules yang sudah ditetapkan oleh pinjaman online ya. Dalam hal ini bukan oleh pinjaman online, sorry ya, oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pinjol ini tunduk dan patuh atas perintah ataupun atas aturan main dari OJK. OJK adalah sebagai regulator ya terhadap
berjalannya perusahaan pinjol ini ya harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, Abah akan sebutkan salah satu peraturan di POJK ya terkait masalah penagihan ini ya. Ini Abah akan perlihatkan ke kalian biar kalian makin tambah paham. Nah, ini tertuang di peraturan POJK ya tahun 2024. Abah akan sebutkan ya yang harus dibawa serta pada saat si debt collector ini nagih ke rumah debitur ya. Ini diatur di paragraf kedua penagihan untuk produk kredit dan pembiayaan oleh PUJK. Ya, PUJK pelaku usaha jasa keuangan ya. Nah, di ayat satunya sudah dijelaskan dalam hal PUJK melakukan penagihan terhadap konsumen yang melakukan prestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, PUJK wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian. Mereka datang ke rumah debitur itu wajib membawa namanya surat peringatan, SP, surat peringatan. Nah, di ayat keduanya, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memuat informasi A, tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, B, jumlah hari terlambatan pembayaran kewajiban, C, outstanding pokok terutang, D, manfaat ekonomi pendanaan, dan E, denda yang terutang dan atau ganti rugi yang terutang. Jadi dijelaskan di sini harus membawa surat peringatan. Jadi ketika mereka menagih bukan hanya membawa dokumen-dokumen seperti ID card, lalu surat tugas, tentunya wajib itu surat tugasnya dibawa, ada juga sertifikasi profesi penagihan. Nah, ini pada saat mereka datang, mereka harus menyampaikan tagihan itu dalam bentuk surat peringatan. Surat peringatan atas nama perusahaan pinjolnya untuk debiturnya yang saat itu diduga lalai atau belum melakukan pembayaran. Itu seharusnya seperti itu ya. Dan ini ada sanksinya. Dan sanksinya cukup berat. Nih, Abah akan bacakan ya buat teman-teman semua. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan ayat 6 dikenakan sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan produk dan atau layanan dan atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, C. Pembekuan produk dan atau layanan dan atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, D. Pemberhentian pengurus, E. Denda administratif, F. Pencabutan izin produk dan atau layanan dan atau pencabutan izin usaha. Sanksinya tegas, sampai bisa dibubarkannya atau dicabut usahanya. Nah, ini kan sebenarnya dampak yang cukup keras kalau misalnya dilanggar. Tapi teman-teman semua juga sekarang sudah banyak ya fakta-fakta bahwa mereka datang ke rumah kalian tidak membawa itu yang namanya surat peringatan. Surat peringatan tidak pernah mereka bawa. Dan ini tentunya sudah melanggar aturan dan ketentuan yang tadi diberlakukan. Kawan-kawan semua dimanapun berada, kalian jadi nasabah atau debitur yang saat ini tentunya masih banyak ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kalian, kecemasan-kecemasan saat didatangi. Sebenarnya kalian itu tidak usah cemas, tidak usah takut. Dan apa yang harus ditakutkan ketika didatangi oleh debt collector? Mereka itu pekerja loh. Mereka itu bekerja untuk melakukan penagihan ke kalian. Karena emang job desk-nya adalah menagih. Penagihan yang mana mereka sudah diberikan mandat oleh perusahaan pinjolnya ini untuk menagih atas nama siapa saja, dan itu dalam bentuk tugas. Tugas yang harus mereka selesaikan, bila mana diselesaikan tentunya ada beberapa yang harus mereka dapatkan, dan itu adalah hak mereka ketika menyelesaikan suatu tagihan atau tunggakan. Nah, kawan-kawan, kalau kalian didatangi oleh debt collector pinjol seperti itu ya, kalian harus menanyakan beberapa poin, di antaranya menanyakan kelengkapannya. Mana kelengkapan? Jadi ditanyakan dulu, Anda dari mana, dari pinjaman online apa, statusnya sebagai apa? Karyawan internal atau eksternal? Kalau karyawan internal, kalian tanyakan ID card-nya mana, terus surat tugasnya, lalu sertifikasi profesi penagihan, dan kalian tanyakan, itu tadi, mana surat peringatan saya? Surat peringatan bahwa saya sudah menunggak. Tadi kan udah dijelaskan ya, nanti kalian tonton lagi seperti apa. Dan berisi apa surat peringatan itu, diantaranya nama, outstanding, tunggakannya berapa, ya nilai terutangnya seperti apa, alamat dan semuanya ada identitasnya, udah jelas ya di sana. Nah, ini akan menjadi semacam
penguat buat kalian juga. Jadi kalian jangan hanya takut didatangi, tapi nanti kita balikan keadaan. Justru kalau kalian sudah cerdas, sudah kritis, dan setiap kali ada penagih yang datang, kalian bertanya dengan kritis, mana dokumen ini, mana dokumen ini, mana dokumen itu. Mereka tentunya lambat laun dan nantinya akan merasa malu ataupun takut kalau datang tidak melengkapi apa yang harus atau yang dipersyaratkan oleh peraturan OJK ini, termasuk mereka tidak akan mau menagih kalau tidak ada surat peringatan. Karena sudah jelas tertulis di aturan OJK ini wajib. Ya, itu ada di ayat 1 langsung ya, wajib membawa ataupun menyerahkan surat peringatan kepada debitur yang lalai atau diduga wan prestasi. Nah itu, jadi jangan takut. Anda jangan merasa bingung, stres atau gimana ketika Anda harus menagih. Tagihlah. Penagihan itu adalah hak mereka, tapi kewajiban kita juga dan hak kita juga ya, kewajiban mereka untuk memperlihatkan surat tugas, untuk memperlihatkan surat peringatan, dan hak kita juga untuk menanyakan. Seperti itu, ini amanat dari peraturan OJK karena mereka tunduk dan patuh atas aturan OJK. Itu mungkin yang akan Abah bawakan kali ini. Mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik buat kalian semua ya. Jadi tanyakan, datang, selamat siang, selamat sore ya, DC-nya datang. Selamat siang, ya, selamat sore. Anda dari mana, Pak? Saya dari pinjol ini. Mana? Saya minta ID card-nya, tolong tunjukkan. Tolong juga surat tugasnya perlihatkan. Ada nama saya nggak dalam surat tugas tersebut? Nah, Anda juga tanyakan, mana sertifikasi Anda? Sertifikasi profesi penagihan. Tanyakan yang terakhirnya. Mana, Pak? Surat peringatan. Karena ini sesuai dengan peraturan POJK di tahun 2024, koreksi ya kalau salah, di nomor 20 kalau nggak salah di tahun 2024. Nah, mana surat peringatan sebagaimana yang tertuang dan tercantum di sana, wajib perusahaan pinjol itu menyerahkan atau memberikan surat peringatan atas lalainya atau tidak terbayarnya tunggakan pinjaman online oleh nasabah atau debitur tersebut. Nah, Anda harus maju paling depan, harus benar-benar kritis dan menanyakan ini biar mereka nanti setiap kali penagihan menyertakan dan membawa dokumen tersebut. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Dan seperti biasa, Abah mohon feedback terbaik dari kalian. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa, Abah akan kasih kesimpulan buat kalian semua. Nah, begini kawan-kawan ya. Kesimpulan dari apa yang tadi Abah bawakan, bahwa setiap tenaga penagih wajib untuk memiliki semua dokumen yang harus disertakan saat penagihan. Dan yang wajib juga mereka bawa adalah surat peringatan dari pinjaman online-nya. Mereka bawa untuk diserahkan kepada debitur atau nasabah. Yang mana tadi sudah Abah jelaskan, tidak perlu dijelaskan lagi ya. Berisi nama, alamat, outstanding nilainya, ya dendanya seperti apa, dan itu semua harus tertuang dalam surat peringatan tersebut. Nah, ini yang harus dibawa serta oleh debt collector. Dan itu lumayan. Ya, sanksi hukumnya sampai dengan dibubarkannya. Itu perusahaan pinjolnya. Kalau sampai lalai tidak menyertakan surat peringatan saat penagihan. Teredukasi ya, mudah-mudahan Anda makin tahu dan makin kuat ya. Nah, teman-teman semua, saat situasi gagal bayar, Anda juga silakan untuk berkomunitas. Anda perlu komunitas, Anda perlu teman, Anda perlu ngobrol. Silakan untuk Anda yang mau join dan gabung di grup WA PMP yang Abah buat untuk komunikasi dengan Abah juga di grup WA tersebut, silakan ya, Anda hubungi nomor WA admin Abah yang jalan merah-merah ini, ada nomor WA, silakan ya. Anda japri via chat WA. Dan kalian juga bisa interaksi dengan Abah melalui channel YouTube ini dengan cara ditekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe, nanti akan muncul beberapa opsi, silakan kalian pilih ya, sesuai dengan kalian mau. Itu yang ingin Abah bawakan. Sekarang saatnya Abah berdoa, mendoakan kalian semua agar kita senantiasa selalu terhindar dari apapun bahaya yang akan menimpa kita. Doa Abah pimpin secara Islam, agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang sudah bersalah, berdosa, terjerat pinjaman online, pinjol yang sudah menghancurkan kehidupan hamba. Hamba mohon ampunan-Mu, hamba mohon ampunan-Mu
atas segala salah dan dosa yang tidak mentaati perintah-Mu. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, terbaring sakit di rumah sakit, di rumah, dan di tempat lain, ya Allah. Mereka saat ini mendambakan kesembuhan, agar mereka dapat fokus untuk menghidupi keluarganya, agar dapat fokus untuk bekerja berikhtiar. Ya Allah, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, angkat sakit penyakitnya. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini berjuang sebagai pejuang rupiah, ngelapak di jalanan, ngelapak pinggir jalan siang malam, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah, ampuni mereka. Mereka berikhtiar untuk menjemput rezeki, menafkahi keluarganya. Jauhkan mereka dan hindarkan mereka dari setiap bahaya-bahaya, ya Allah, ampuni mereka. Ikhtiar mereka benar-benar mereka jalani, walaupun berat, ya Allah. Ikhtiar mereka tetap lakukan. Dekatkan mereka dengan rezeki-Mu yang halal, dan jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini bekerja sebagai ASN, pegawai BUMN, karyawan swasta, jauhkan mereka semua dari kesalahan-kesalahan, dari perbuatan-perbuatan hina dan curang seperti korupsi dan sejenisnya. Jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung kehancuran, di ambang perceraian, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin berdamai dengan situasi. Jauhkan ego dari mereka masing-masing, ya Allah. Dekatkan mereka seperti dulu. Harmoniskan mereka. Utuhkan kembali rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jauhkan dari kata bercerai. Jauhkan dari keinginan-keinginan untuk berpisah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rezeki dan senantiasa menjadi pribadi yang selalu taat atas perintah Allah. Abah selalu mendoakan kalian untuk selalu kuat, ya. Abah izin pamit. Keep strong, together we are stronger. Sama-sama kita kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.